Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Asad Maulana Kamusyri Limadati Terjemah Fauriyah Arabia Indonesia. Ismahuli uridu an warifalakum nafsi. Ismi Anissa Amalia Husna min syu'bati ta'limi lughal Arabiyah mustawa sadis bil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil terjemah video bahasa Arab saya dengan judul Kaifatus Biu Mudian Televisionian. Bagaimana cara menjadi presenter? يا صباح الخير يا أصدقائي، أنا أحمد فخوري مقدم برنامج الترندنج. أود بداية أن أشكركم على 200,000 متابع على قناتي على يوتيوب. ليس لدي صبر كي يصبح عددكم مليون، ربما أكثر. سهلوا علي هذه المهمة واشتركوا بهذه القناة وشاركوا هذه الفيديوهات، لأن هناك زرا في مكان ما في هذه الشاشة لونه أحمر، اضغطوه كي تصلكم آخر الفيديوهات. كثيرة هي الرسائل التي تصلني إلى تويتر وفيسبوك وإنستغرام. Selamat pagi teman-teman, saya Ahmad Fahuri, pengisi acara di program Trending. Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih atas 200.000 pengikut di saluran YouTube saya. Saya tidak sabar untuk mencapai 1 juta atau bahkan lebih. Bantu saya dengan mensubscribe ke saluran ini dan berbagi video-video ini karena ada tombol merah di suatu pojok layar ini. Tekan itu untuk mendapatkan video terbaru langsung ke perangkat Anda. Saya menerima banyak pesan, jadi jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada saya di Twitter dan Facebook dan Instagram. من أشخاص يحبون هذه المهنة، مهنة مذيع التلفزيون، ويقولون أريد أن أكون مذيعا للتلفزيون. كيف أحصل على عمل في قناة تلفزيونية؟ هذا يتطلب مني أن أستعرض تاريخيا في عالمنا العربي تطور هذه المهنة، مهنة المذيع. احتكرت السلطة منابر الخطاب تاريخيا، المسجد، الهيكل، المعبد. Beberapa orang menyukai pekerjaan ini, yaitu pekerjaan menjadi presenter. Dan mereka bilang, saya ingin menjadi presenter. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di saluran televisi? Hal ini mengharuskan saya meninjau kembali sejarah di dunia Arab kita. Perkembangan profesi ini, yaitu presenter, pemerintah telah memonopoli platform berita ini terkait sejarah masjid dan candi. إنه خطاب، لأن الخطاب هو بحد ذاته سلطة، وكان يوجه للجموع. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر قريش، يا أيها الذين يا أيها الشعب العظيم، يا أحفاد كاترينا. جموع. ومع التطور بدأت الحاجة لوسيلة لإيصال هذا الخطاب، فنشأت الإذاعة والتلفزيون. Ini adalah sebuah wacana, dan wacana tersebut dibuat oleh pemerintah dan ditujukan kepada banyak orang. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum Quraisy, wahai orang-orang hebat, wahai cucu-cucu Catherine atau kaum Katolik. Seiring dengan berkembangnya zaman, mulai dibutuhkan sarana untuk menyampaikan wacana tersebut, maka diciptakanlah radio dan televisi. وكانت تتطلب هنا هذه المهنة، هنا نشأت مهنة المذيع الذي وظيفته إيصال هذا الخطاب من السلطة إلى الجموع. لذلك تلاحظون أنه في بدايات القرن الماضي كانت هناك البيانات العسكرية والفرمانات والانقلابات والتعليق السياسي، فكانت وظيفة المذيع أن يعمل في هذا الاتجاه. Profesi tersebut diperlukan di sini. Disinilah muncul profesi presenter yang tugasnya menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Itulah sebabnya kalian harus memperhatikan hal itu pada beberapa abad yang lalu. Di sana terdapat data militer dan keputusan raja dan kudeta atau perebutan kekuasaan pemerintah secara paksa dan komentar politik. Maka dari itu tugas dari seorang presenter adalah mengerjakan terkait hal seperti ini. أن يكون صوته جيدا وأن يكون يشبه السلطة. مثلا
فمذيع في العراق في فترة صدام حسين بداية توليه السلطة كان يجب أن ينعم بشوارب كبيرة، وأيضا في فترة حسني مبارك تجده يشبه حسني مبارك. في التلفزيون السوري مهران يوسف كان إلى حد ما يشبه حافظ أسد، وأيضا مذيعي ليبيا كانوا يشبهون القذافي إلى حد ما. Suaranya harus bagus dan dia harus terdengar seperti seseorang yang berwibawa. Misalnya, seorang penyiar di Irak pada era Saddam Hussein, pada awal naiknya kekuasaan ia harus memiliki kumis yang besar. Juga selama periode Husni Mubarak, kalian mendapatkan seseorang yang mirip dengan Husni Mubarak di televisi Suriah. Mahron Yusuf sedikit mirip dengan Hafidz al-Assad. Selain itu, presenter dari Libya agak mirip dengan Gaddafi. لكنهم كانوا يؤدون هذه الوظيفة. العبرة هنا احتكار السلطة لهذه الوسيلة التي توصل الخطاب كان يحد من أعداد الفرص للتقدم لهذه الوظيفة، ويجب أن يتوفر في هذا الشخص ليس الكفاءة بقدر ما يجب أن يتوفر رضا السلطة ومتطلبات الكرايتيريا، المعايير التي تطلبها السلطة في المذيع لكي يوصل رسالتها. Akan tetapi ketika seorang presenter menjalankan tugas ini, disinilah monopoli pemerintah atas sarana penyampaian berita tersebut. Dan dia membatasi jumlah kesempatan untuk melamar pekerjaan ini. Orang-orang tersebut harus memenuhi kepuasan pemerintah dan persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan oleh pemerintah di lembaga penyiaran untuk menyampaikan pesannya. وهذا ليس عيبا، فأنا واحد منهم. تقدمت إلى تلفزيون السلطة الذي هو الوحيد في فترتي، لم يكن هناك تلفزيون آخر ولا إذاعة أخرى، وعملت فيها. لكن مع تقدم الزمن نشأت الفضائيات الخاصة والتي تمول من دول، ونشأ معها ما يسمى بالحوار، ونشأ معها ما يسمى بالتحليل في العالم العربي، فأصبحت مهنتنا أكثر متعة وأكثر اعتمادا على الفكر. Dan ini bukanlah suatu hal yang memalukan, karena saya adalah salah satu dari mereka. Saya bergabung dengan televisi pemerintah yang merupakan satu-satunya saluran pada masa ketika tidak ada televisi yang lain, tidak ada stasiun radio lain di tempat saya bekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah saluran satelit swasta yang didanai oleh negara. Dan bersama dengan itu muncul apa yang disebut dialog atau alat untuk komunikasi. Dan bersamaan dengan itu muncullah sesuatu yang disebut dengan teknologi di dunia Arab. Profesi menjadi lebih menyenangkan dan lebih bergantung pada otak atau kemampuan. وهذه القنوات الفضائية سحبت البساطة من كل قنوات السلطة، سحبت البساطة منها، ولم تعد قنوات السلطة مقنعة حتى بالنسبة للمؤيدين لها، فتطلب هذا أن تعيد إنتاج نفسها، لكنها لا يمكن أن تعيد صياغة خطابها لأنه ليس مقنع، أصبحت محطة سخرية بالنسبة للجمهور. فلجأت إلى وسيلة جديدة، وهي أن تستثمر في قنوات خاصة من خلال رجال أعمال مقربين لها. Saluran-saluran satelit ini menarik permadani atau investor dari semua saluran pemerintah, dan saluran-saluran pemerintah tidak lagi menarik. Bahkan bagi para pendukungnya, hal ini mengharuskannya untuk memproduksinya sendiri. Namun mereka tidak dapat merumuskan kembali si beritanya karena hal tersebut tidak lagi menarik, sehingga mereka menjadi bahan cemoohan masyarakat. Oleh karena itu, mereka menggunakan cara baru, yaitu berinvestasi di jalur swasta melalui pengusaha yang dekat dengannya. وهنا أيضا وظيفة المذيع بدأت بالانتشار، وأصبحت الفرص أكبر وأفضل. لكن في بداية التسعينيات من القرن الماضي ومع ظهور الفيسبوك صار هناك ما يشبه الثورة. هذه الثورة بدأت بوسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي خلطت الأوراق وقلبت كل المعايير من خطاب الجموع إلى خطاب الفرد. Disinilah pekerjaan sebagai penyiar mulai menyebar luas. Peluang menjadi lebih besar dan lebih baik. Namun pada awal tahun 90-an abad terakhir, dengan munculnya Facebook, telah terjadi sesuatu seperti revolusi atau perubahan. Revolusi atau perubahan ini dimulai dengan media sosial. Dia mengacaukan kertas-kertas itu atau merubah aturan dan membalikan semua standar dari
dari percakapan ke banyak orang ke percakapan individu. وأعطت السلطة للفرد المتلقي والفرد المرسل للرسالة، وألغت الوسيط بينهما، والذي هو الوسيلة الإعلامية وهي القناة الفضائية أو الإذاعة. أصبح كل منا لديه الموبايل ولديه السلطة. ما هي السلطة؟ سلطة الكليك، أن أضغط على هذا الفيديو أو أضغط اللايك أو أن أعلق. Hal ini memberikan kewenangan kepada individu yang menerima pesan dan individu yang mengirimkan pesan, serta menghilangkan perantara di antara keduanya, yaitu media informasi, dan itu adalah saluran satelit atau radio. Masing-masing dari kita sekarang memiliki telepon genggam dan mempunyai wewenang. Apakah wewenang itu? Yaitu wewenang dengan klik video ini, like atau sukai, dan komentari. لسنا بحاجة إلى وسيط، وصارت هذه الوسيلة التي أمامي الآن هي المنبر، بل هي المنبر والوسيلة لإيصال الخطاب. فعندما أسمع بشخص عمره 23 عاما يسألني: أنا تخرجت حديثا من كلية الإعلام وأريد أن أجد عملا في قناة تلفزيونية. Kita tidak perlu mediator, dan media ini di depan saya atau handphone sekarang sudah menjadi mimbar atau platform. Sebaliknya, ini adalah platform dan sarana untuk menyampaikan pesan. Ketika saya mendengar seseorang yang berusia 23 tahun bertanya kepada saya baru saja lulus dari jurusan komunikasi, saya ingin mencari pekerjaan di saluran televisi. أنا أسمع السؤال بالشكل التالي: دلني على مكان أحفر فيه لاستخراج الفحم الحجري لأن لدي سيارة على الباب أريد أن أشغلها بهذه الطاقة. أو كيف يمكن لي أن أعمل فاخوريا؟ Saya mendengar pertanyaan berikut. Tunjukkan pada saya tempat di mana saya bisa menggali untuk mengeluarkan batu bara. Karena saya mempunyai mobil di depan pintu, saya ingin menjalankannya dengan energi itu. Atau bagaimana saya bisa bekerja dengan membanggakan? أن أخذ الطين من جانب النهر، أصنعه أصيغه بشكل جرة، ثم أضعه في الفرن ليصبح، وأبيعه على أنه أواني منزلية. مع كل التقدم العلمي من الخزف والبلاستيك والمعادن، تريد أن تكون فخوريا. أو كيف يمكن لي أن أصنع عربة؟ الآن هل تعلم أن كل القنوات التلفزيونية تعاني لركوب موجة السوشيال ميديا؟ تريد أن تدخل هذا المجال لأنها تعي تمام الوعي. Saya mengambil tanah liat dari pinggir sungai, dibuat dan dibentuk menjadi bentuk toples. Lalu saya memasukkannya ke dalam oven untuk dipanggang, dan dengan bangga saya menjualnya sebagai peralatan rumah tangga dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan di bidang keramik, plastik, dan logam. Atau bagaimana saya bisa membuat gerobak sekarang? Tahukah kamu bahwa semua saluran televisi kesulitan mengikuti gelombang media sosial? Dia ingin masuki bidang ini karena dia sadar sepenuhnya أن البساطة يسحب من تحتها، وأنها is a dying service، خدمة تحتضر وأنت تريد أن تعمل بها. أنا أعمل في أفضل قناة تلفزيونية أعتبرها في العالم، BBC، ومع ذلك أتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، والBBC بنفسها تود الاتجاه بهذا الاتجاه. في الحلقة القادمة bahwa permadani atau investor ditarik, dan ketika dia melayani, dia hadir, dan Anda ingin bekerja untuk itu. Saya bekerja untuk saluran televisi terbaik yang saya anggap terbaik di dunia, BBC atau British Broadcasting Corporation, yang artinya lembaga penyiaran terkemuka di dunia. Di samping itu, saya berkomunikasi di media sosial dan BBC sendiri ingin mengambil langkah ke arah ini di episode berikutnya. سأعطيكم النصائح. لا أحب النصائح عادة، أعتبرها اعتداء على كل ذي عقل، لكن هناك أدوات يمكن استخدامها لكي تدخل هذه المهنة من أوسع أبوابها، وأعني التواصل الاجتماعي. علقوا على الموضوع، اشتركوا هذا الفيديو، اشتركوا بالقناة، لأنني سألقاكم يوم الاثنين عند 3 بتوقيت غرينتش، أي 3. Saya akan memberi Anda nasihat. Saya biasanya tidak suka nasihat. Saya menganggapnya sebagai hinaan terhadap setiap orang yang pintar. Akan tetapi terdapat alat atau cara yang dapat kalian gunakan untuk memasuki profesi sosial ini melalui pintunya dan melalui hubungan sosial.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya akan memaparkan tentang strategi penerjemahan yang digunakan. Untuk strategi yang pertama yaitu pungutan murni atau pure borrowing, di mana penerjemah mengambil BSU ke BSA dengan tanpa mengubah. Di sini yang pertama pada kalimat ya sobahal khair ya asdiqai ana Ahmad Fakhuri dengan BSA selamat pagi teman-teman, saya Ahmad Fakhuri. Nah, untuk kalimat yang kedua yaitu tarikhian fi alim minal arabi dengan BSA sejarah di dunia Arab kita, yaitu pada kata Arabi. Kemudian untuk kalimat yang selanjutnya fi fatrati Saddam Hussein. Untuk BSA-nya pada era Saddam Hussein. Di sini pada kata Saddam Hussein. Untuk kalimat yang selanjutnya yaitu Mahron Yusuf kana ila khodin mayushbihu Hafidul As'ad. Dengan BSA, Mahron Yusuf sedikit mirip dengan Hafid al-As'ad. Dan untuk kalimat yang selanjutnya, wa aidon mudhi'i Libya kanu yushbihuna al-Qaddafi ila haddima. Dengan BSA, selain itu presenter dari Libya agak mirip dengan Gaddafi, yaitu pada kata Libya dan kata Gaddafi. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu strategi korespondensi, yaitu dan korespondensi kata-kata, di mana penerjemah menyamakan makna kata dalam bahasa sumber atau BSU dengan makna kata bahasa sasaran atau BSA. Di sini yang pertama pada kalimat wadifatuhu wa isalu hadal khitab minas sultah ilal jumu'. Dengan BSA, tugasnya menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Dan pada kalimat ini yaitu pada kata al-khitab dan as-sultah dan kata al-jumu'. Kemudian kalimat yang selanjutnya taqaddamtu ila televiziuna as-sultah. Dengan BSA saya bergabung dengan televisi pemerintah. Dan di sini pada kata taqaddamtu dan kata as-sultah. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya yaitu wa'atoti as-sultah lil fardi al-mutalaq. Nah, pada BSA hal ini memberikan kewenangan kepada individu yaitu pada kata as-sultah. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu penerjemahan literal atau literal translation, di mana para penerjemah menerjemahkan kata demi kata, frasa demi frasa, dan kalimat demi kalimat. Dan di sini pada kalimat min ashwasi yuhibbuna hadhil mihnah. Dengan BSA, beberapa orang menyukai pekerjaan ini. Untuk kalimat yang selanjutnya yaitu pada kalimat au kaifa yumkinu li an asna arobatal al-an. Dengan BSA, atau bagaimana saya bisa membuat gerobak sekarang? Nah, untuk strategi yang selanjutnya yaitu gloss translation, di mana para penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata BSA. Di sini yang pertama pada kalimat ya afada Katrina. Pada BSA, wahai cucu Katrina atau kaum Katolik. Di sini pada kata Katrina. Kemudian kalimat yang kedua, kanat sunaka albayanatu al-askariyatu wal faromanatu wal inkilabatu. Dengan BSA, di sana terdapat data militer dan keputusan raja dan kudeta atau perebutan kekuasaan pemerintah secara paksa. Di sini pada kata al-inkilabatu. Kemudian pada kalimat wahadi al-qanawati al-fadaiyati sahabatil bisat. Dengan BSA, saluran-saluran satelit ini menarik permadani atau investor, yaitu pada kata al-bisato. Dan pada kalimat yang terakhir yaitu pada kalimat wasorat hadi al-wasilatu allati amami al-an hiya al-mimbar.
dengan BSA dan media ini di depan saya sekarang sudah menjadi mimbar atau platform. Dan di sini pada kata al-mimbar. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu strategi ekspansi atau penambahan, di mana penerjemah menambahkan beberapa kata dalam menerjemahkan BSU. Di sini pada kalimat mihnatu mudhi'a televisiuna, yaitu dengan BSA yaitu pekerjaan menjadi presenter. Di sini pada kata mihnah. Untuk kalimat yang selanjutnya yaitu wahada laisa aiban dengan BSA, dan ini bukanlah suatu hal yang memalukan. Kemudian untuk strategi yang selanjutnya yaitu reduction and subtraction atau reduksi atau pengurangan, di mana penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan BSU yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari BSU bagi pembaca. Di sini yang pertama pada kalimat wa yaquluna uridu an akuna mudhi'an televisiunan dengan BSA, dan mereka bilang saya ingin menjadi presenter. Di sini pada kata televisiun. Untuk kalimat yang selanjutnya yaitu pada kalimat wa yajibu an yatawaffara fi hadha syasi laisa al-kafatu biqadri ma yajibu an yatawaffara ridho as-sultah wa mutatallabati al-kriteria al-ma'ayir allati tatallubuha as-sultah fil mudhi'i lakinna yusilu risalataha. Dengan BSA, orang tersebut harus memenuhi kepuasan pemerintah dan persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan oleh pemerintah di lembaga penyiaran untuk menyampaikan pesannya. Di sini pada kata laisal kafatu biqadri ma yajibu dan pada kata al-ma'ayir. Untuk strategi yang selanjutnya, transposisi, di mana penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Di sini pada kalimat wa abi'uhu ala annahu awaliyun manziliyatun ma'a kulli taqaddumi al-ilmi minal khadafi wal balastik wal ma'adir turidu an takuna fakhurian. Dengan BSA dan dengan bangga saya menjualnya sebagai peralatan rumah tangga dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan di bidang keramik, plastik, dan logam. Di sini pada kata fakhurian yang artinya dengan bangga. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu strategi naturalisasi atau naturalized borrowing, di mana penerjemah mengambil ungkapan BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Di sini pada kalimat kaifa aswalu ala amalin fi qanati televisiunia wa mutatallabati al-kriteria, dengan BSA bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di saluran televisi. Dan dengan BSA dan kriteria yang dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang kosakata baru yang saya dapatkan dari hasil menerjemahkan video. Untuk yang pertama kosakata dari isim. Mihnatun pekerjaan, qonatun saluran, mudhi'un presenter, al-bayanatu al-askariyatu data militer, al-inkilabatu kudeta, at-ta'liqu asyasiyu komentar politik, al-ida'atu radio, fatrotun periode atau era, sultatun otoritas atau pemerintah, muqni'atun menarik, mus'atun menyenangkan, ats-tsauratu revolusi atau perubahan, wasailu al-ijtimai media sosial, al-mubayilu telepon genggam, awaniyun manziliyatun peralatan rumah tangga, fakhurian bangga, arobatun gerobak. Kemudian mufrodat dari fi'il, tatawurun perkembangan, ihtikar monopoli, intisyarun menyebar, i'timadun bergantung,
Tastafmiru berinvestasi, alwatu menghilangkan, batu membali, totu mengacaukan, asyi'u membentuk, afiru menggali, a'tabiru menganggap. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video yang sudah saya terjemahkan. Yang pertama, di negara Arab beberapa tahun yang lalu, sebelum adanya saluran radio dan televisi, lembaga penyiaran dimonopoli atau dikuasai oleh pemerintah. Dan profesi presenter dibutuhkan di sini, dan tugas seorang presenter adalah menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, pemerintah di sana membatasi jumlah kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai presenter, dan seorang presenter sendiri harus memenuhi kepuasan pemerintah dan persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan oleh pemerintah di lembaga penyiaran untuk menyampaikan pesannya. Yang ketiga, namun seiring berjalannya waktu muncullah saluran satelit swasta yang didanai oleh negara, dan saluran ini juga menarik investor dari saluran pemerintah, sehingga saluran pemerintah tidak lagi menarik. Dari sini pekerjaan sebagai penyiar mulai menyebar luas, peluangnya menjadi lebih besar dan lebih baik. Keempat, pada awal tahun 90 abad terakhir, dengan munculnya Facebook telah terjadi sesuatu seperti sebuah revolusi atau perubahan dengan munculnya Facebook. Hal itu memudahkan masyarakat untuk mengirim dan menerima pesan, sehingga tidak diperlukan lagi media radio dan televisi. Dan yang terakhir, pada saat ini masing-masing dari kita sudah memiliki telepon genggam. Dengan benda ini kita diberikan wewenang dan kemudahan sehingga tidak perlu lagi membutuhkan media lain untuk menyampaikan pesan. Dan dengan benda ini pula kita bisa menjadi presenter atau penyiar melalui arah mana saja yang kita inginkan. Iktafaitu huna minni wa in wajadtu minni al-khotoat atlubu afwan. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.